Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Felisa Anidita Ciari dengan 3 digit mitra 107 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang RTOS awal pada sistem embedded. Apa itu RTOS? Jadi RTOS itu atau Real Time Operation System adalah sistem operasi ringan yang dirancang untuk aplikasi real time pada perangkat embedded. Fungsi utama yaitu manajemen task, scheduling, dan intertask communication, menjamin respon deterministik terhadap event dan batas waktu tertentu. Contoh RTOS populer, FreeRTOS, Zipwire, dan RTX. Karakteristik sistem real time. Yang pertama yaitu hard real time atau deadline bersifat mutlak. Kegagalan memenuhi deadline menyebabkan kegagalan sistem kritis. Contoh airbag kendaraan, alat pacu jantung. Yang kedua, soft real time. Deadline bersifat fleksibel, keterlambatan menyebabkan degradasi performa, bukan kegagalan total. Contoh streaming video antar muka pengguna. Keuntungan menggunakan RTOS. Yang pertama, multitasking dan konkurensi. Yang kedua, respons cepat terhadap event. Yang ketiga, manajemen resource efisien. Yang keempat, skalabilitas dan modularitas. Konsep multitasking dan concurrent execution. Multitasking memungkinkan beberapa tes berjalan secara bergantian pada satu CPU. Concurrent execution menciptakan ilusi eksekusi simultan pada single core melalui pergantian tas yang sangat cepat. Scheduler berperan menentukan tas mana yang mendapat giliran CPU berikutnya berdasarkan prioritas dan algoritma penjadwalan. Status tas dalam RTOS. Yang pertama, ready siap dijalankan. Yang kedua, running sedang dieksekusi. Yang ketiga, blokat menuju event atau sumber daya. Yang keempat, suspend dihentikan sementara. Prioritas task. Dalam RTOS, prioritas task menentukan urutan eksekusi dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Prioritas menentukan urutan eksekusi task dengan prioritas lebih tinggi akan dijalankan lebih dahulu oleh scheduler. Level prioritas menggunakan nilai numerik. Semakin tinggi nilai, semakin penting task tersebut dan semakin diprioritaskan. Dampak prioritas pada scheduling. Task prioritas rendah dapat tertunda atau starvation jika task prioritas tinggi terus aktif. Scheduler dan algoritma penjadwalan. Yang pertama, fungsi scheduler. Yang kedua, round robin. Yang ketiga, priority based scheduling. Yang keempat, preemptive versus kooperatif. Selanjutnya, priority based scheduling. Metode penjadwalan di mana task dengan prioritas tertinggi selalu dieksekusi terlebih dahulu oleh schedule RTOS. Yang pertama, task dengan prioritas tertinggi dijalankan lebih dulu. Scheduler selalu memiliki task ready dengan nilai prioritas tertinggi untuk dieksekusi. Yang kedua, masalah starvation. Task prioritas rendah tidak mendapat waktu CPU karena terus-menerus didahului oleh task prioritas lebih tinggi. Yang ketiga, solusi aging. Prioritas task yang lama menunggu secara bertahap dinaikkan agar akhirnya mendapat giliran eksekusi CPU. Konteks switching dan cara kerjanya. Konteks switching adalah proses menyimpan stat task yang sedang berjalan dan memulihkan stat task berikutnya yang akan dieksekusi oleh CPU. Menyimpan register CPU, program counter, dan stack pointer task aktif ke dalam TCB. Memulihkan nilai register dan stack pointer dari TCB task berikutnya. Proses dilakukan oleh scheduler saat terjadi preemption atau task yield. TCB atau task control box menyimpan semua informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan eksekusi task. Konteks switch dipicu oleh tick, interrupt, event, atau task blocking. Time slicing. Time slicing adalah mekanisme pembagian waktu CPU secara merata antar task yang berjalan dalam sistem RTOS. Setiap task mendapatkan jatah waktu eksekusi atau time slice yang sama sebelum scheduler mengalihkan kontrol ke task berikutnya.
Tujuan utama time slitting adalah menghindari monopolasi CPU oleh satu task, sehingga semua task dengan prioritas sama mendapat kesempatan berjalan secara adil. Durasi time slice ditentukan oleh sistem titik interput yang terjadi secara periodik. Contoh, task A, B, C bergantian menggunakan CPU setiap satu task, menciptakan ilusi eksekusi paralel pada single core prosesor. Kernel RTOS. Yang pertama scheduler, yang kedua dispatcher, yang ketiga timer dan interrupt handler, yang keempat kernel API. Pengenalan Free RTOS. Free RTOS adalah RTOS open source yang ringan dan populer untuk sistem embedded. Dikembangkan sejak 2003 oleh Richard Berry. Free RTOS kini dikelola oleh Amazon Web Services. Fitur utama meliputi multitasking, scheduling berbasis prioritas, manajemen memori, serta dukungan luas untuk berbagai microcontroller dan arsitektur prosesor. Arsitektur Free RTOS. Yang pertama task manajemen, yang kedua scheduler dan dispatcher, yang ketiga kernel layer dan API, yang keempat QW dan semapur. Kebutuhan resource RTOS. Berikut adalah kebutuhan resource utama untuk yang perlu diperhatikan dalam implementasi RTOS pada sistem embedded. Yang pertama, memori RAM dan flash minimal. RTOS membutuhkan RAM untuk setiap task dan heap kernel, serta flash untuk menyimpan kode kernel dan library. CPU load dan overload scheduler, eksekusi scheduler, dan konteks switching mengonsumsi sebagian siklus CPU, sehingga perlu diperhitungkan dalam desain sistem. Overhead scheduler, semakin banyak task aktif, semakin besar overhead. Optimasi jumlah task dan prioritas dapat meminimalkan beban scheduler. Jadi kesimpulannya, RTOS memberikan kemampuan multitasking dengan manajemen prioritas task yang efisien pada sistem embedded. Pemilihan RTOS harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, kompleksitas, kebutuhan real-time, dan keterbatasan resource. Free RTOS menjadi pilihan populer untuk pembelajaran dan implementasi nyata pada sistem embedded. Dengan RTOS, pengembangan sistem embedded menjadi lebih terstruktur, skalabel, dan mudah dipelihara. Nah, kita langsung saja ke codingannya. Nah, ini codingannya. Di sini kita pakai ada running, ready, blocked, suspend, delete, dan uncount. Nah, ini isi codingannya. Nah, di sini saya menggunakan LED 1 sebagai pelengkar, LED 2 dan monitor. Langsung saja kita ke videonya. Juga iya kok. Ini video yang kedua. Asik. Yuk. Sing suwe goblok. Nek suwe aja nyentuh anjing. Wis setup ke. Jirang ora. Yo omong berapa? Tiap. Ora sing. Harusnya enggak isep. 0,4 turun. Kok isep? 2 udah gitu deh. Video yang ketiga.
rekam apa nih tuh? Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.